Awal abad ke-5 sebelum Masehi, Kemaharajaan Persia adalah negara terbesar di kawasan Timur Tengah, berkat kebijakan perluasan wilayah Sirus I yang agung. Setelah kematian Sirus I, wilayah kekuasaan Persia terus diperluas hingga meliputi Media, Asia Tengah, Babilonia, dan hampir seluruh Asia Kecil, termasuk Lydia dan koloni Yunani di Ionia. Tahun 529 sebelum Masehi, Kambises sebagai penerus Sirus I melanjutkan kebijakan ayahnya dengan menambahkan Mesir ke dalam wilayahnya. Daratan Yunani tidak terancam oleh kebijakan perluasan wilayah Persia selama pemerintahan Sirus dan Kambises, yang lebih berkonsentrasi menaklukkan Babilonia dan Mesir. Ketika Persia dipimpin oleh Maharaja baru Darius pada tahun 521 sebelum Masehi, konflik antara Yunani dan Persia dimulai. Nah, bagaimana konflik ini berlanjut dan akhirnya pecah pertempuran maraton antara Persia melawan Yunani? Yuk kita simak video ini. Penaklukan Darius dimulai dengan dikuasainya Skythia pada tahun 513 sebelum Masehi, dan dalam 2 tahun berikutnya Trakia juga dikuasai. Namun, secara mendadak, Darius tidak melanjutkan rangkaian serangannya ke arah Yunani. Darius mengangkat Artapernes sebagai gubernur untuk kawasan tersebut. Perdamaian rapuh antara Yunani dan Persia setelah penaklukan Trakia pada tahun 507 sebelum Masehi menjadi berantakan ketika Ionia melakukan pemberontakan pada tahun 499 sebelum Masehi. Kemungkinan alasan pemberontakan ini terjadi adalah akibat persenggolan internal, keterlibatan kota-kota Yunani yaitu Athena dan Eretria, dan kemungkinan rasa tidak puas terhadap pemerintah. Tetapi pemberontakan dapat dipadamkan dalam waktu 5 tahun, sehingga orang Ionia Yunani kehilangan hampir seluruh otonominya. Tetapi Darius tidak memaafkan orang yang menghinanya, yaitu Athena yang telah terlibat dalam pemberontakan Ionia. Pada tahun 491 sebelum Masehi, Darius memulai kampanye militernya terhadap daratan Yunani. Dia mengirimkan utusan ke setiap polis atau negara kota Yunani dan menuntut agar tunduk kepadanya. Beberapa negara di Pulau Saronik, Aegean yang takut terhadap Persia bersedia tunduk. Tetapi Athena, Sparta, Eritrea, dan banyak lagi menolak tuntutan Darius itu. Athena bersama Sparta menuntut Aegina agar menarik sikap tunduknya terhadap Persia. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari blokade jalur laut ke dan dari semenanjung Yunani, sehingga mengganggu perdagangan dan mengancam keamanan Yunani. Darius mengirim Datis, panglima Persia, bergerak menuju Eretria dan dalam waktu singkat berhasil merebutnya. Di sisi lain, Athena telah mengetahui gerakan pasukan Persia, segera mengumpulkan tentara. Juga mengirimkan pembawa pesan tercepat Philippides ke Sparta untuk meminta bantuan militer dalam menghadapi Persia. Tetapi misi Philippides ke Sparta mengalami kegagalan, karena Sparta dikenal sebagai bangsa religius tidak membiarkan alasan apapun untuk mengganggu perayaan dan upacara keagamaannya, sehingga bantuan Sparta tidak akan datang tepat waktu. Prajurit infanteri Athena dilengkapi dengan pelindung kaki, ketopong, dan hoplite atau perisai besar. Prajurit ini disebut sebagai hoplite. Dilengkapi juga dengan tombak besi dan sebilah pedang untuk pertempuran jarak dekat. Infanteri Athena terlatih dengan baik dan disiplin. Mereka dapat bermanuver sebagai unit untuk membentuk formasi palang yang digunakan untuk menyerang dan bertahan. Mereka juga dilatih untuk beroperasi sebagai pasukan penerobos dengan melemparkan tombak ke arah kavaleri lawan. Pada pertempuran maraton, pasukan Yunani terdiri dari hoplite Athena dengan tambahan hoplite Plataea
berjumlah sebesar total 10.000 infanteri. Kebanyakan infanteri Persia adalah tentara profesional dan digaji. Kelompok infanteri berat terpilih sejumlah 10.000 orang yang dikenal sebagai Immortal, sebuah kelompok persaudaraan yang berani dan berpengalaman, serta ditakuti di seluruh dunia kuno. Kepemimpinan kedua pasukan sangat berbeda. Para pemimpin pasukan Persia biasanya diangkat karena keterampilan dalam peperangan, tetapi juga kadang diangkat karena memiliki kedekatan dengan raja atau istana. Sedangkan pasukan Athena dipimpin oleh sebuah korps yang terdiri atas 10 jenderal terpilih. Keputusan diambil sebagai sebuah dewan, tanpa satupun jenderal memegang kewenangan lebih daripada lainnya. Dengan komando atas seluruh pasukan dirotasi setiap hari. Alasan Datis memutuskan untuk memilih Marathon sebagai tempat pertempuran adalah karena kedataran lembahnya yang menanjak dari pantai, sehingga kavaleri dapat digunakan secara efektif. Sedangkan Athena memilih menghadapi pasukan Persia di daerah pantai luas dan tak terjaga di Marathon, untuk menghindari resiko bertahan di balik tembok kota mereka. Mengetahui ukuran pasukan Persia, Athena merasa ragu untuk bertempur di Marathon. Timbul perdebatan di Dewan Perang tentang penarikan mundur pasukan hingga kedatangan bantuan dari Sparta, atau tetap menghadapi Persia sesegera mungkin di Marathon. Keputusan diserahkan pada pemimpin perang Kalimakus. Anggota dewan lain, Miltiades, mengutarakan pemikirannya untuk bertempur kepada Kalimakus dan diputuskan untuk bertempur. Dalam menghadapi pasukan Persia, pada Agustus atau September 490 sebelum Masehi, Miltiades menyusun pasukan ke dalam barisan tempur, dengan pasukan yang tersebar rapuh di tengah untuk menyamakan panjang garis pertahanan Persia yang lebih dalam. Sedangkan kedua sayap lebih kuat daripada bagian tengah. Kalimakus menempatkan pasukan Athena di sayap kanan dan pasukan Platea di sayap kiri. Pertempuran dimulai dengan pasukan Yunani menyerang musuh dengan berlarian, dengan jarak 8 stadion atau sekitar 1,6 km. Penyerangan sejauh 1,6 km tersebut mengejutkan pasukan Persia dalam pertempuran di Marathon. Bentrokan kedua pasukan sangat ganas. Dalam waktu cepat, kedua sayap pasukan Persia mulai runtuh. Tetapi, pasukan tengah tetap bertahan dan dengan cepat mulai dapat mengatasi pasukan Yunani. Kedua sayap Persia yang terdesak mulai melarikan diri ke kapal Persia yang berada di pantai untuk menyelamatkan diri. Kedua sayap Yunani yang berhasil mendesak kedua sayap Persia melancarkan serangan menjepit pasukan tengah Persia. Pasukan tengah Persia tidak dapat menghadapi serangan dari segala arah, sehingga melarikan diri ke kapal. Ancaman Persia tetap akan ada jika pasukan musuh ada yang berhasil meloloskan diri. Pasukan Yunani melakukan pengejaran ke pantai. Tetapi, pasukan Persia telah disusun kembali untuk membentuk tembok pertahanan. Pertahanan Persia membuahkan hasil ketika semua kapal Persia, selain 7 buah, berhasil meloloskan diri. Korban dari sisi Persia berjumlah 6.400 orang. Dengan berita kemenangan tersebut, Filipides berlari ke Athena untuk memberitakan kabar gembira ke penduduk kota Athena. Pasukan Sparta tiba di hari berikutnya di medan pertempuran dan memberikan ucapan selamat pada pasukan Athena dan Platea atas kemenangan mereka. Para prajurit dari pihak pemenang yang terbunuh dikremasi dan abunya dimakamkan di gundukan makam yang masih ada hingga sekarang. Mereka dan para prajurit Athena serta Platea lainnya yang bertempur saat itu adalah pahlawan. Mereka menjaga semenanjung mereka tetap bebas dari penaklukan Persia.